Shalom, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin, amin, amin. Ingat dan andalkan selalu akan Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ini cukup penting. Kita masih membahas bagaimana Roh Kudus itu penting dalam kehidupan orang percaya. Buku mengenai Roh Kudus adalah Kisah Para Rasul atau kisah dari Roh Kudus. Begitu banyak doktrin Alkitab yang terpenting, salah satunya adalah baptisan dalam Roh Kudus. Apakah makna dan baptisan dalam Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama, hal ini berarti semua janji Allah dalam Yoel 2:28-29 untuk mencurahkan rohnya ke atas semua manusia pada hari-hari terakhir telah digenapi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5, Matius 3 ayat 11, Lukas 24 ayat 49, Yohanes 1 ayat 33. Yang dimaksudkan dengan hari-hari terakhir yaitu hari-hari ketika Yesus naik ke surga, dimulailah hari-hari terakhir. Itu hari-hari terakhir itu dimulai pada hari Yesus naik ke surga. Hari-hari itu akan berakhir ketika Yesus kembali. Bukan lagi sebagai juru selamat tetapi sebagai hakim. Kisah Rasul 2 ayat 7, Yoel 2:28 dan sampai 32, Ibrani 1 ayat 2 dan 1 Petrus 1 ayat 20. Semua orang di seluruh dunia akan menerima tantangan untuk menolak atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Rasul 3 ayat 1-20, Matius 3 ayat 2, Lukas 13 ayat 3, dan Kisah Rasul 2 ayat 17. Yang ketiga, semua orang percaya, bukan hanya para murid, telah diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kisah Rasul 1 ayat 8, Lukas 24 ayat 49, sehingga mereka sanggup bersaksi, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang keempat, Roh Kudus menyatakan sifatnya sebagai roh yang rindu dan berusaha menyelamatkan orang dari setiap bangsa, jadi seluruh dunia. Masih ingat Yohanes 3:16 ya? Mereka yang menerima baptisan dalam roh akan dipenuhi dengan kerinduan yang sama demi keselamatan umat manusia. Jadi kita rindu supaya orang lain juga diselamatkan. Kisah 2 ayat 38-40, Kisah 4 ayat 12 dan 33, dan Roma 9 ayat 1-3, Roma 10 ayat 1. Itu yang keempat. Dan demikian kita akan nyambung lagi. Ya, kita akan nyambung lagi ada beberapa bagian yang terakhir. Lalu kita berkesimpulan bahwa ini hal sangat penting. Bagaimana Roh Kudus memenuhi kita. Itu sangat penting dalam hidup kita. Kita sudah percaya, kita sudah bertobat. Minta karunia dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Allah hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar
selalu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.